Profesional Sindo Trijaya kembali lagi bersama talk show akhir pekan teranak polemik Sindo Trijaya bersama saya host Anda Pangeran Ahmad Nurdin. Kita membahas topik Hercules dan ironi alutsista TNI. Kita sudah panjang berdiskusi, kita juga berdebat, kita juga ada yang curhat juga di sini. Tapi kita buat apa kita banyak-banyak kalau kita tidak sampai pada kesimpulan yang bisa membawa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita akan minta masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Yang pertama saya akan minta Kepala Pusat Penerangan TNI, Bapak Maijen TNI Fuad Basyar. Terima kasih. Dari hampir 2 jam percakapan kita, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama bahwa mari kita bersama-sama untuk kecelakaan pesawat Hercules kemarin bukan menjadikan suatu polemik untuk kita bahas terus-terusan, tapi kita TNI sudah bertekad bahwa hasil investigasi merupakan langkah awal kita untuk menindaklanjuti segala-galanya. Apakah itu memperbaiki sistem, kemudian menindak yang melanggar, dan lain-lain, itu pasti akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita dari TNI berupaya seoptimal mungkin akan selalu meningkatkan alutsista, tentu sesuai dengan kriteria yang ada. Ada yang diproduksi dalam negeri, ada yang tetap diproduksi di luar negeri. Namun yang diproduksi di luar negeri tetap akan menggunakan TOT atau Transfer of Technology. Untuk itu kami meminta kepada rekan-rekan dari Inhan supaya mempersiapkan diri juga untuk ini. Seperti yang kita ambil misalnya, kita nanti akan mengadakan 3 buah kapal selam, di mana kapal selam pertama akan dibuat di Korea, kemudian kapal selam kedua, kapal selam pertama dibuat oleh Korea, kemudian ahli-ahli kita, teknisi kita akan berada di Korea sambil belajar. Kemudian kapal selam kedua akan dibuat oleh di Indonesia, tapi teknisinya masih dari Korea, diperbuat oleh orang-orang kita. Dan kapal selam ketiga nanti akan full seluruhnya dibuat oleh putra-putra bangsa. Ini menuntut kesiapan dari industri pertahanan. Karena perlu juga saya ingatkan bahwa industri pertahanan adalah satu industri yang juga merupakan sasaran dari proxy war. Saya ulangi, sasaran dari proxy war, di mana orang akan berupaya bagaimana caranya supaya industri pertanian jangan sampai maju, sehingga kita tetap jual beli di luar negeri, industri dalam negeri kita lemah. Itu, jadi harus disadari oleh industri pertahanan. Kemudian berikutnya kepada seluruh masyarakat, saya yang pertama mohon maaf ya atas nama TNI, mohon maaf atas kecelakaan kemarin dan juga mengorbankan masyarakat, dan kami berjanji bahwa setelah ini kita akan mencoba memilih yang terbaik, kemudian melakukan langkah-langkah, dan kami tidak akan merugikan masyarakat di sekitar. Kalau memang ada yang korban pasti akan kita urusi, kemudian kalau ada pelanggaran-pelanggaran di TNI pasti akan kami ambil langkah-langkah. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Maijen TNI Fuad Basyar, Kapus Pen TNI. Selanjutnya saya minta closing statement dari Presiden Indonesia Aviation and Aerospace Watch, Kapten Sunario Yoso Pratomo. Terima kasih Pak Pangeran. Dari hal yang perlu kami tambahkan di sini adalah satu, pemberitaan atau pembicara-bicara tidak mengutarakan atau mereka-reka menebak-nebak kenapa terjadinya kecelakaan tersebut. Silahkan menunggu hasil dari tim. Yang kedua, bahwa dalam dunia penerbangan safety dan profesionalisme menjadi tulang punggung operasinya, dan harus mentaati prosedur yang ada dari seluruh stakeholdernya. Yang ketiga, IAAW, jadi organisasi Indonesian Aviation and Aerospace Watch, akan memberikan masukan kepada yang berkepentingan setelah kita mendapatkan hasil dari tim tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kapten Sunario Yoso Pratomo, Presiden Indonesia Aviation and Aerospace Watch. Selanjutnya saya akan minta Dirut PT Pindad, Bang Silmi Karim, untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih. Pertama, membangun industri pertahanan adalah keharusan. Saya harus menyampaikan fakta bahwa ketika kita mengalami musibah tsunami Aceh, hanya 1 Hercules yang siap untuk operasi, dan kita bergantung kepada banyak negara lain dalam operasi penyelamatan. Kemudian kita harus membangun kekuatan pertahanan yang real dengan membuat, bukan membangun kekuatan pertahanan yang semu dengan membeli, di mana tadi ada proksi yang tidak menginginkan industri pertahanan kita maju, karena kalau kita kuat ini akan membuat negara-negara lain menjadi tidak nyaman terhadap kemajuan Indonesia itu sendiri.
Oke, terima kasih banyak Bang Silmi Karim, Direktur Utama PT Pindad. Selanjutnya saya akan minta closing statement dari Mbak Susaning Tias Nepo Handayani Kertopati, pengamat militer. Terima kasih, Mas Pangeran. Saya hanya berharap bahwa ke depan nanti bila ada hal-hal yang terjadi seperti halnya kemarin jatuhnya Hercules, bukan dilihat semata hanya masalah kejadiannya saja, eksidennya saja, tetapi itu harus menjadi jalan masuk untuk pembenahan ke depan. Jadi memang jangan lagi dipungkiri bahwa ada satu regulasi yang salah, baru kemudian mungkin kepiawaian dari perwira pengawal harus ditinjau kembali. Lebih utama lagi adalah alutsistanya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa komunikasi politik itu harus lebih baik antara pemerintah dan DPR RI terkait dengan pembenahan pertahanan kita ini, karena masalah pertahanan bukanlah kecil. Janganlah sampai nanti ada perpres yang dimunculkan oleh Kemenhan lalu kemudian membingungkan pihak matra-matra TNI. Lalu kemudian matra TNI merasa tidak diajak bicara, apalagi DPR-nya. Mungkin hal ini jangan sampai terjadi ke depan. Ketiga, mengenai masalah Inhan, saya dukung sepenuhnya Mas Ilmi untuk Inhan ke depan itu menjadi primadona di negara kita. Tetapi jangan lupa bahwa kualitas dari produk kita itu harus diperhatikan dan menjadi suatu hal yang menjadi penting saat seperti yang Pak Silmi sudah lakukan, itu benchmark yang baik sekali ke luar negeri. Semoga dirut-dirut dari Inhan kita yang lain juga melakukan hal yang sama. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Susaning Tias Nepo Handayani Kertopati, pengamat militer dan juga mantan anggota DPR bidang pertahanan.